Michael. Baik. Kalau Immanuel? Immanuel apa kabar? Oke. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan beribadah di hadapan Tuhan. Kita fokuskan diri untuk beribadah. Sebelumnya dulu, masih semangat? Masih. Oke, kita terus semangat dulu ya. Masih ingat terus semangat? Masih. Alright, mari kita terus semangat supaya kita semangat memuji Tuhan. Tepuk semangat. Semangat. Ya, harus semangat sama teman. Apa? Ayo sama Kak Jenny. Sama Kak Jenny aja. Oke, mari sama saya. Oke. Kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Alright. Masih ingat tepuk sepeda kempes? Masih ingat? Sampai bisa pimpin kita nggak? Tepuk Masih belum? Alright. Itu gimana? Belum. Oke, kakak ajar. Tepuk sepeda kempes. Kempes, kempes. Kempes, kempes. Di artinya diam. Karena kenapa kita mau beribadah kepada Tuhan? Sekali lagi Kak. Oke, tepuk sepeda kempes. Kempes, kempes. Kempes, kempes. Alright. Sudah siap beribadah? Siap. Alright, mari kita tenangkan hati kita kepada Tuhan. Tinggalkan dulu HP-nya Samuel ya. Enggak, Immanuel. Kita fokus untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi. Buka Alkitab. Masih ingat ini? Masih. Alright. Bisa maju depan 3 orang, yang 3? Bisa, supaya kita bisa. Ayo. Ayo maju ke depan. Ini maju aja. Gerakannya tapi kakak Tidak apa-apa, kakak akan ajar, oke? Ya, ikutin nama kakak Oke. mau aja, ayo. Cepat. Buka Alkitab, lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkah maju, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sampai yang besar. Berbuah, Michael. berbuah, berbuah. Sekali lagi atau masih kita ulang? Oke, sekali lagi ya. Semangat. Buka. Buka Alkitab, lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah bersama, berbuah, berbuah. Oke. Alright. Sekarang masih ingat lagu yang satu kemarin siapa ya? Apa ya? Cari jiwa. Cari jiwa bersama Yesus. Oh udah, kakak ajar ya. Sebentar. Dari jiwa. Sampai masih ingat?
firman Tuhan ya. Kita belajar satu lagu ini. Jadi kalau tidak yang tangkap berarti hukumannya perkenalkan diri di depan supaya apa? Supaya terganti itu berani. Oke? Oke. Oke, nanti kita belajar. Oke, silakan duduk. Bisa pimpin kita dalam doa? Ya. Amin. Shalom semuanya, Growers. Halo. Kayaknya masih lemes ini. Ya, bisa disetel ya. Aku bukan lemes, Om. Aku lagi kedinginan. Oh, lagi kedinginan. Tunggu. Nah, loh. Oke, shalom semua Growers. Aduh, puji Tuhan. Hari ini Papi, Fendi kasih kesempatan nih untuk membagi firman Tuhan buat Growers yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Oke, tadi kita sudah dipimpin doa oleh Koko Michael. Pada hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Ya, firman Tuhannya semua Growers boleh foto, ya, boleh juga catat. Ya, kalau yang nggak bisa catat, foto aja. Oke, tapi mulai dulu nih sebelum kita mulai firman Tuhan. Tapi mau ingetin minggu kemarin ya, Kak Mona bagi firman Tuhan. Ada yang inget dan ada yang catat nggak? Dari Keluaran 3 ayat 14. Kayaknya kalau kakak Niko nggak ikut ya, Koko Michael juga nggak ikut. Kayaknya Koko Samuel ingat nggak firman Tuhan minggu kemarin? Ingat dari Keluaran 3 ayat 14. Oke, karena banyak yang nggak ikut, bisa sama-sama kita dengan suara yang keras kita baca dulu ya firman Tuhan minggu lalu. Supaya apa? Supaya kita semua bertumbuh dalam iman, ya. Oke, kita baca sama-sama Keluaran 3 ayat 14. Suaranya pelan-pelan aja ya. Maksudnya kita sama-sama bacanya soalnya. 1, 2, 3. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Oke, ini firman Tuhan buat minggu yang lalu. Kemarin Kak Mona sudah kasih kita pelajaran tentang kepribadian. Kepribadian siapa? Masih ingat nggak tokohnya siapa? Samuel ingat nggak? Siapa? Musa, ya. Musa, ya. Minggu lalu kita belajar tentang Musa. Minggu ini kita belajar tentang yang namanya Yusuf. Sama-sama sama Papi ngomong Yusuf. Oke. Ya, Yusuf ini siapa sih, Papi? Ya, yuk kita sama-sama belajar hari ini. Nah, sebelum kita bicara tentang Yusuf, nah mungkin ada yang belum datang ya kemarin ya Kak Mona ya. Ada Ko Michael sama Kak Nicole nih, nggak ikut. Nah, kepribadian atau personality itu apa sih? Mungkin ada yang bingung, personality itu apa ya? Nah, personality itu yang paling mudahnya gini, tanda atau ciri seseorang yang membuat dia beda sama yang lain. Pasti ya, kalau kita, teman-teman kita, kayak misalnya nih, di sini aja nih, di Growers. Kalau lihat Koko Michael, ada yang beda nggak? Ada. Apanya yang beda?
Dia cowok, aku cewek. Oh iya, dia cowok. Ya kasih tepuk tangan dulu dong buat Eniko. Iya, selain cowok, kira-kira Koko Samuel kalau lihat Koko Michael apa yang bedanya? Bedanya sama Koko Samuel apa? Pakai apa? Pakai kacamata. Iya, tepuk tangan dulu dong buat Koko Samuel. Ya. Jadi kita bisa melihat kepribadian Koko Michael satu laki-laki kata Eniko. Betul, ya. Koko Michael laki-laki. Yang kedua, ya dibandingin kita semua, dia pakai kacamata, lebih keren ya. Oke, jadi penanda, jadi kepribadian itu adalah penanda atau ciri karakter seseorang yang buat dia unik, yang beda sama yang lain-lainnya. Nah, biar gampang, tapi kasih tahunya begini. Minggu kemarin, kalau nggak salah, Kak Mona kasih gambar-gambar superhero ya, Kak Mona ya. Ada Spider-Man, ada Superman, ada siapa lagi? Captain America ya, betul ya? Nah, tapi mau ambil satu dulu nih. Growers pasti tahu banget nih. Kira-kira kepribadian atau kemampuan apa sih yang dimiliki oleh superhero ini? Koko Michael deh. Koko Michael dulu. Apa? Jaring laba-laba. Jaring laba-laba. Betul, karena dia Spider-Man. Jadi ada jaringnya ya. Gitu. Kalau Denko apa? Lengket di tembok. Oh iya, bisa nempel di tembok, betul, dia lengket ya, gitu ya, bisa nempel di tembok, padahal temboknya tinggi ya, di gedung ya, kayak cicak ya, betul, iya betul. Kalau Koko Samuel apa kira-kira? Kalau lihat Spider-Man apa? Yang hebat dan kerennya? Apa? Bisa? Apa? Loncat-loncatan ya ke gedungnya, loncat sini, loncat situ ya, bukan cuma nempel tapi dia loncat gedungnya pakai jaring laba-laba ya. Jadi kita melihat, oh ternyata kepribadian Spider-Man itu satu tadi kata Koko Michael, dia punya jaring laba-laba ya, yang lain nggak punya, cuma dia doang. Superman ada nggak jaring laba-laba? Nggak ada, cuma dia doang. Terus kedua tadi Dedi Niko juga bilang katanya gini, Spider-Man bisa manjat gedung. Ya, yang lain nggak bisa. Captain America nggak bisa manjat gedung, dia mesti naik tangga. Ya, betul nggak? Ya, nggak bisa. Ya, kalau disuruh manjat gedung nih, yuk sama-sama aku. Nggak bisa. Captain America bilang, wah saya nyerah, nggak bisa, gitu ya. Nah, tadi Koko Samuel juga bilang, oh Spider-Man itu bisa bergelayutan ke gedung sama gedung tinggi gitu ya. Nah, Itu namanya ayun. Hah? Ayun. Iya benar. Ayun, betul. Itu bahasa Indonesia. Nah, ini juga pasti Growers tahu nih. Tadi Spider-Man gampang. Nah, kalau melihat tokoh ini pasti juga tahu ya. Kira-kira apa nih? Nicole aja deh. Tahu nggak namanya siapa? Elsa. Iya benar. Elsa bisanya ngapain sih kira-kira menurut Nicole? Bisa buku bareng. Hah, bisa apa? Bukuin bareng. Bisa bekuin barang. Iya, dia dingin ya. Jadi tangannya dingin bisa bekuin gitu ya. Bisa buat es gitu ya. Nah, kalau Koko Michael? Kurang tahu nih, memang banyak kan cewek ya. Kalau cowok mah jarang nonton gini ya. Jadi kepribadian Elsa tadi Nicole tuh kasih tahu sama kita teman-teman Growers, dia itu punya kemampuan membekuin barang. Nah, kita udah belajar nih ya, berarti kepribadian menandakan, mencirikan satu orang sama yang lain beda, punya spesifik ya. Jadi seperti itu. Nah, hari ini kita nggak belajar tokoh-tokoh itu. Ya, seperti janji papi, kita akan belajar tentang Yusuf, tokoh di Alkitab. Nah, siapa Yusuf ini Growers? Kita hari ini belajar personality atau kepribadian Yusuf dalam Kejadian 37 ayat 2 sampai 4. Kebetulan hari ini cuma 3 orang lagi. 2, 3, 4 bisa baca nih, bantuin papi nih. Waduh, Growers yang ada di rumah, yuk sama-sama buka Alkitab. Growers yang ada di rumah, kita baca Kejadian 3 ayat 2 sampai 4. Nah, ayat 2 Koko Michael, ayat 3 Nicole, ayat 4 terakhir Koko Sam. Yuk ayat 2 Koko Michael, silakan yang kencang sekali supaya yang di rumah juga dengar. Sudah siap? Oke, sudah siap. 1, 2, 3, silakan Koko Michael. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembala kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf
Oke, ayat 3 Nicole. Ayat 3 Nicole. Ayat Nicole silakan baca yang kencang biar yang dengar dengar. Ini lebih panjang daripada itu. Oh iya. Iya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang mahal dan indah bagi dia. Baik, ayat 4 Koko Samuel. Suaranya kencang ya Koko ya, biar di rumah kedengaran nih dari pertama. Ayo silakan. Sudah siap? 1, 2, 3. Silakan Koko Samuel. Ini. Setelah ya. Bacalah ke saudaranya dan Udah. Oke, terima kasih Koko Michael, Nicole, sama Koko Samuel. Ya, kita hari ini belajar tentang siapa tadi hari ini? Tentang siapa? Yusuf. Tentang Yusuf ya. Nah, ini tapi rekapitulasi aja ya. Cuman kasih kesimpulannya aja tadi udah baca Koko Michael, Nicole, sama Koko Samuel. Yusuf ini anak yang ke-11 dari Bapak Yakub atau Bapak Israel. Ya, dia anak ke-11. Nah, Alkitab ngomong Yusuf ini anak istimewa. Istimewa maksudnya apa, Pi? Anak kesayangan yang paling disayang. Kan anaknya Pak Yakub kan banyak, ada 12 ya. Nah, 12-12-nya itu dia sayang. Tapi ada yang paling dia sayang, yaitu siapa? Yusuf. Ya, buktinya disayang apa, Pi? Nah, buktinya dia buatin jubah maha indah. Sama-sama katakan indah. Nah, nih, bentar lagi nanti kita akan adain kuis sambil pakai lihat ini. Kalian bawa Alkitab nggak? Nah, cuma kayaknya lihat cuma Kak Jenny doang nih, Kak sama Kak Mona. Next time, minggu depan, kalau ke grup bawa Alkitab ya. Karena kita adain kuis, nanti ada poinnya. Oke? Ya, nanti merapat ini grup yang satu, grupnya Kak Jenny ya. Nanti kasih nama apa gitu ya. Kemudian yang ini Koko Samuel nanti sama Kak Mona, nanti juga kuisnya. Nah, dibuatin jubah maha indah, namanya jubah pelangi ya. Kalau yang lain pakai jubahnya biasa, bulu domba, nggak keren gitu ya, nggak warna-warni. Jubahnya Yusuf itu warna-warni kayak pelangi, ya keren. Yang ketiga, karena papanya sayang sama Yusuf lebih daripada yang lain, 11-nya itu semua mirip. Kok papa nggak sayang saya seperti sayang Yusuf? Kok cuma Yusuf yang dikasih bajunya pelangi? Kok yang lain enggak? Semuanya saudaranya kesel sekali, benci sekali sama Yusuf. Nah, kami mau cerita next. Nah, karena Yusuf ini disayang sekali sama papanya, dikasih jubah, yang lain 11 saudaranya mirip. Nah, inilah yang terjadi sama Yusuf. Nah, ini ada kuis. Kuisnya sebelah kiri dulu, merapat dulu. Nah, Dede Nicole merapat sama Kak Jenny. Yuk, karena harus buka Alkitab nih. Ayo, Papi suruh buka Alkitab. Nah, yang sebelah sini juga buka Alkitab. Karena ada kuisnya nih, ada nilainya. Siapa yang mau jawab, angkat tangan dulu ya. Kak Jenny cuma bukain Alkitab. Nah, apa yang terjadi sama Yusuf? Di ayat 23, lihat. Mereka atau saudara-saudaranya mengambil apanya Yusuf. Nah, ayat 23. Satu-satu dulu tuh nih. Gua main ini aja nih, gue gas aja nih. Angkat dulu, oke. Ya Nicole dulu ya. Mereka atau saudara-saudaranya mengambil apa? Jubah, betul. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, yang 23 tadi ya, dapat 5 poin ya. Jadi Nicole dapat 5 poin, ingat ya 5. Nah, yang kedua nih, Pak Michael nih. Sumur kosong. Dan saudara-saudaranya membawa Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam Sumur kosong. sumur kosong, betul. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya Koko Michael ya, nanti nih. Jadi diambil apanya? Jubahnya diambil, dilemparin ke dalam sumur.
Yusufnya kasihan banget. Ya, jubahnya diambil, dilempar ke sumur. Wah, jatuh sumur itu dalam ya. Oke, next. Nah, ini giliran Kokomai ke sebelah kanan. Kejadian 37 ayat 28. Selain diambil jubahnya, selain dibuang ke sumur, Yusuf juga saudara-saudaranya ada saudagar. Saudagar itu biasa pedagang. Kalau kalian lihat ada yang tukang tahu bulat, ada yang jualan sapu dan lain-lain. Jadi dia pokoknya dulu ada yang dagang saudara. Lewat Yusuf diangkat ke dalam dari sumur, kemudian titik-titik sama orang Ismail. Apa tuh? Masuk ke penjara. Samuel. Salah, belum ini dulu nih. Samuel dulu. Diangkat ke atas ke dalam sumur, kemudian titik-titik sama orang Ismail. Ayo. 5 poin nih Samuel. Diapain nih sama saudaranya si Yusuf? Ini kan kelihatan nih. Yusuf diapain? Diculik. Dia apa? Dia dijual kepada orang. Apa? Dijual. Lima ya. Sekarang 5. Nah, ada yang terakhir nih, pertanyaan rebutan. Ayo. Dijual 20 keping perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke. Ayo cepat. Siapa? Dibawa ke Mesir. Wah, hari ini Dede Niko dapat 10, Koko Michael 5, Koko Samuel 5. Ini keren ya. Nanti masih ada kuis lagi nih. Nah, tapi ulangin lagi. Yusuf disayang sama papanya. Dia diambil jubahnya sama saudara-saudaranya, dimasukin ke sumur, terus ada yang dagang lewat. Kemudian si saudaranya bilang ini, daripada dibuang, nggak ada apa manfaatnya, udah kita jual aja saudara kita. Diangkat Yusuf, ya, karena dia udah nggak pakai jubah, telanjang ini, dijual sama orang Midian. Nah, orang Midian ini membeli Yusuf sebagai budak, jadi pembantu, ya, dipaksa jadi pembantu, ya, dibawa ke Mesir. Jadi Yusuf dibawa ke Mesir, pindah. Ingat ya, masih ada kuisnya nih. Masih ada kuisnya. Jadi mesti ngertiin nih Babinya ini. Nah, sampai satu saat Yusuf terpisah. Ya, kita tahu ceritanya, dicepetin, Yusuf sampai masuk ke dalam penjara, difitnah sama Tante Potifar, sama majikannya. Ya, katanya, Yusuf gangguin aku. Jadi dimasukin penjara. Nah, hari ini kita mau belajar. Ya, Yusuf yang awalnya anak kesayangan Papa Yakub atau Papa Israel, yang sempat dijahatin sama saudara-saudaranya, diambil jubahnya, dimasukin ke dalam sumur, dijual, dibawa ke Mesir, bahkan sampai Yusuf masuk penjara. Pasti nggak enak ya. Jadi Yusuf tuh pasti nggak enak. Semua dijahatin. Tapi kita belajar. Nah, ini nih kuisnya nih. Kuisnya, ayo cepat buka Alkitab ya. Keluhnya ada di pasal 41. Nah, Kejadian 41. Kakaknya udah mulai buka. Selanjutnya, siapa yang melantik Yusuf? Nah, siapa yang melantik? Angkat tangan dulu ya, jangan langsung dulu. Angkat tangan dulu. Ya, dia juga boleh. Siapa? Firaun, betul. Raja Firaun ya, Raja Mesir melantik Yusuf menjadi titik-titik siapa? Menjadi apa? Iya, Firaun melantik Yusuf jadi apa? Nunjuk Yusuf jadi Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri, hampir nih kan. Nanti mainnya, oke? Mainnya nanti ya. Terus dulu tuh. Terus menjadi penguasa atas Mesir. Ya, Papi yang jawab, jadi Papi yang dapat 5. Ore, tepuk tangan Papi. Dapat 10, 5. Pokoknya jangan khawatir, masih ada pertanyaan satu lagi. Yusuf jadi penguasa atau Perdana Menteri, tadi Koko Michael bilang, usianya berapa tahun? Nah,
Udah. Umur berapa? Umur berapa? Ayat 40. Cepat. Umur berapa? Hah? Ya, kita tempat ditulis. 30 tahun. Michael menjawab 30 tahun. Tadi kalau kalian nyimak, Yusuf di rumah papinya. Umurnya berapa? 17. 17. Jadi penguasa umurnya? 36. Nah, pertanyaan papi. Berapa lama Yusuf di Mesir? Ayo kurangin, ayo matematika. Tadi berapa? Umur 30. Kurang tadi umur yang tadi. Berapa? 30 kurang 13 tahun. Yeay. Yang angkatnya kan guru nih, nggak boleh nih. Balik ke 13 tahun. Yeay. Oke, jadi 30 kurang 13 tahun Yusuf diproses. Ya, oke. Masih mau kuisnya? Masih Masih mau dong. 10 15 ya. Oke, tapi 5. Oke, selanjutnya kita akan belajar sama-sama kepribadian Yusuf. Ya, tadi berapa tahun di Mesir? 13 tahun. 13 tahun itu lama ya. Kalau ibarat orang sekolah 13 tahun itu berarti dia sudah sampai 6 tahun SMP 1. Dua dong. Masuk kelas 1 sampai kelas 6 tahun. Kelas sampai 12 tahun. Berarti sampai SMA. Ya, betul nggak? SMP. Kan 6 tahun masuk sekolah 6 tahun. Iya, masuk sekolah 6 tahun. Kan baru masuk sekolah. Berarti sekolahnya sampai SMA gitu ya. Kalau orang sekolah. Iya. Kalau orang sekolah. Iya. Jadi kira-kira lama ya sampai SMA. Wah, kita aja masih SD, ada yang masih kelas berapa? Michael? 5. Nicole? 3, 5, kamu? Kelas 2. Kelas 1 atau kelas 2? Kelas 1, 3, 5. Nah, bayangin, Yusuf itu tumbuh masih sampai SMA di Mesir. Jadi pembantu di penjara dan lain sebagainya. Nah, kita mau belajar gimana ya Yusuf kok bisa sabar ya 13 tahun sampai dia jadi penguasa. Nah, yuk kita klik ya sama-sama. Yuk belajar nih. Yang pertama, yuk sama-sama baca sama papi. Sesuatu yang indah atau mulia dibentuk melalui proses 1, 2, 3. Sesuatu yang indah atau mulia dibentuk melalui proses. Kenapa Yusuf bisa jadi pribadi yang sabar, pribadinya baik? Kok dia bisa diangkat jadi penguasa? Kata Koko Michael, jadi perdana menteri. Berarti hebat nih Yusuf. Dari pembantu, dari budak awalnya, bisa jadi perdana menteri. Berarti kan orang kepercayaannya raja. Kok bisa sih? Nah, jawabannya cuma satu. Yang pertama, sesuatu yang indah dalam pribadinya Yusuf, itu dibentuk melalui proses. Baca sama-sama dari Kejadian 45 ayat 5. Koko Michael bisa baca ini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Nah, ini Koko Michael bisa lihat ya sama teman Globus. Terima kasih Koko Michael sudah bacain. Nah, kita bisa lihat di sini Yusuf jadi perdana menteri, jadi penguasa, di bawahnya raja, wakil raja. Nah, ketika Yusuf itu ketemu sama saudaranya yang menjual dia, yang ambil jubahnya siapa? Saudaranya ya. Yang buang Yusuf siapa? Saudaranya. Yang jual siapa? Saudaranya juga. Berarti Yusuf itu semestinya kan, aduh, saya dijahatin sama 11 saudara saya. Harusnya dia sakit ya, kecewa, marah, ya dendam atau apapun. Tapi kita belajar di sini, Yusuf tidak mendendam. Yusuf tidak membenci saudaranya. Yusuf malah mengasihi mereka. Kenapa Yusuf bisa sabar? Kenapa Yusuf bisa mengasihi? Karena Yusuf diproses. Sama-sama katakan diproses. Diproses. Nah, Papi mau kasih tahu sama teman-teman growers yang di rumah maupun yang di tempat sini. Kalau kalian mau jadi anak yang baik,
anak yang pintar, pasti kalian harus diproses. Amin. Amin. Kalau mau pintar, prosesnya apa? Belajar. Belajar. Harus sekolah. Kalau ulangan harusnya belajar atau tidur atau main game. Belajar. Belajar itu proses. Sekolah itu juga proses. Sekolah kan bangunnya pagi, ngantuk, nggak enak nih. Tapi harus belajar. Kenapa? Karena ketika kalian diproses dalam belajar dan sekolah, kalian jadi pintar. Bisa hitung nggak? 1 tambah 1 berapa? 2. Tuh, langsung dijawab. Bukan bendera. Coba 10 kali 5 berapa? 50. Tuh, cepet. Padahal kalau dulu kita nggak sekolah, 10, 1, 2, 3, 4. Waduh, nggak muat. Gimana nih, nggak muat? Ya, pusing nih. Tapi karena Koko Michael sudah diproses dengan sekolah, belajar, dia belajar perkalian 5 kali 10, 50. Itu pintar. Kalau Koko Samuel juga pasti bilang pintar. Kalau 5 permen dimakan 3, sisanya berapa? 5. Dimakan 3, sisanya berapa? 2, benar. Pintar ya. Kenapa bisa? Karena Samuel diproses sekolah, belajar. Nah, adik-adik growers yang di rumah maupun yang di sini, kalau kita mau bertumbuh pribadi kita jadi baik, jadi menyenangkan, jadi semuanya disukai sama teman-teman, sama guru, harus diproses. Amin. Amin. Semuanya baik. Nah, kok diproses terus? Contohnya apa? Nah, sebenarnya contohnya gampang. Kalian bisa lihat. Kursi, nggak usah kursi deh. Ini nih, ya, lemari. Tahu nggak kalian lemari ini asalnya dulu di mana? Iya, kayu. Asalnya mana kayu? Kayu dari mana? Kayu di hutan. Kayu di hutan, betul. Kayu di hutan. Kemudian ada orang atau yang pengrajin yang menggergaji pohon. Pohonnya digergaji, diambil kayunya, diserut, dibuang yang jelek, yang kasar, kemudian jadi lemari, jadi meja, jadi kursi, ya, dibeli deh. Ini kan diproses. Sesuatu yang bagus yang kalian lihat, yang kalian beli di mall, di pasar, itu semua diproses. Iya, bukan. Itu dari besi. Besi itu ambilnya dari mana? Itu kan dari batu, biji-bijian, biji besi. Tapi kan ada yang pengokin. Merahnya kan dari kain, plastik. Yang harus dilembah, harus dipotong. Itu di dalamnya ada apa? Ada busa. Busa itu diambil, dipotong dulu, bentuknya kayak begitu kursi. Kalau lama kan gede. Busa kalian, Niko pernah lihat kasur busa? Nah, kayak gitu. Masa gede gitu, kursinya gede-gede? Enggak ya. Nah, semuanya diproses. Ada yang tukangnya yang gunting, lipat, nempel, dijadiin satu, dirakit, nah jadi. Nah, gitu ya, nanti ya, ini proses. Nah, oke, next. Yang kedua, kenapa si Yusuf itu kenapa bisa jadi baik ya? Kenapa bisa jadi sabar ya? Nah, yuk kita baca yang nomor 2. Setiap proses 1, 2, 3. Yuk. Setiap proses ada tujuan yang lebih baik, besar, dan mulia. Jadi kalian harus ingat-ingat, setiap semuanya mau jadi baik itu lewat proses. Nah, setiap proses itu punya tujuan. Kalian sekolah tujuannya apa? Coba kalian pikir. Kenapa ya? Pernah nanya nggak? Kenapa aku mesti sekolah? Kenapa aku nggak kerja aja, Pi? Supaya pintar, betul. Supaya apa lagi, Michael? Supaya ini bertambah, betul nih kok. Terus supaya kalau mau Michael sekolah kira-kira apa? Dia pintar, belajar, ketemu sama teman, bergaul, bisa ngobrol sama yang seumur, betul nggak? Kalau enggak kan kita ketemunya sama orang gede. Kalau kerja misalnya Nicole misalnya mau kerja nih di kantor, ketemu
ilmunya sama kamu, udah tinggi, udah besar nih. Sama KJ ini udah kerja di kantor, wah mesti hidupin komputer, mesti dari jam 8 sampai jam 5 ya KJ ini ya. Ya. Kalau kerja kan mesti begitu ya, lama. Waduh, kayaknya Aku bisa main di komputer. nggak enak ya. Nah, makanya mesti sekolah dulu yang pintar supaya nanti bisa kerja di tempat yang baik. Nah, Yusuf juga sama. Sekarang udah pakai laptop. Iya, suruh pakai laptop, pakai komputer kan, nggak pakai mesin ketik kan. Nah, yuk kita belajar hari ini. Kita belajar setiap yang baik diawali proses. Proses punya tujuan yang lebih baik. Ya, ingat itu. Semua diawali proses dan proses punya tujuan lebih baik. Nah, seperti ini tadi. Yusuf kenapa diproses harus diambil jubahnya, dimasukin suruh, dijual sama saudaranya. Nah, Yusuf ngomong gini sama saudaranya udah takut sama sekali sama Yusuf. Sebenarnya juga waduh mati deh. Yusuf jadi perdana menteri, pembantunya raja, pasti deh kita dihukum semua. Tapi Yusuf udah ngomong begitu, dia ngomong begini. Sebab, coba Nicole baca dari sebab 1, 2, 3. Nicole baca. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Iya, waktu itu di negeri Kanaan semua lagi kelaparan. Kelaparan hebat, 7 tahun kelaparan. 2 tahun pertama dia udah nggak ada makanan. Bayangin, kelaparan nggak ada makanan udah 2 tahun, masih ada 5 tahun lagi. Sampai saudara-saudaranya pergi ke Mesir, ketemu sama Yusuf. Secara kebetulan, ternyata Yusuf kenal sama mereka. Sekali lagi, saudara-saudaranya takut ketemu sama Yusuf. Yusuf bukan lagi saudaranya kecil dulu yang bisa dirampas, tapi Yusuf posisinya udah jadi pembantunya raja. Saudara-saudaranya pasti takut. Waduh, ketemu sama Yusuf ya, baru takut. Tapi Yusuf ngomong gini sama saudaranya. Kalian tahu nggak? Kalian, ya Tuhan izinkan saya untuk dijual sama kalian untuk apa? Untuk memelihara kehidupan kalian, menyelamatkan bangsa Mesir, menyelamatkan papanya, saudara-saudaranya, istrinya, anaknya, lembunya, semuanya diselamatin. Karena apa? Karena Yusuf dijual ke Mesir. Coba Yusuf nggak dijual ke Mesir, pasti mereka mati kelaparan. Nah, hari ini kita belajar kepribadian Yusuf yang sabar itu karena diproses sama Tuhan. Ya, jadi kalau kalian anak-anak lulus hari ini yang sekolah, wah anggap sekolah itu proses. Dan yang kedua tadi proses itu punya tujuan yang lebih baik. Kenapa kalian bilang kok kelas 5 kok habis kelas 5 kok ada kelas 6? Ya, kenapa nggak kelas 5 kelas langsung kelas 12 aja lebih cepat sekolahnya? Kenapa? Karena kita semua diproses untuk yang lebih Baik. nanti Nicole udah belajar tambah kurang, nanti ada kali-kalian, nanti ada bagi-bagian, udah pembagiannya, wah lebih hebat. Nanti udah kalinya ada yang 10, nanti ada yang kali 100, ada yang 1000, ya lama-lama makin banyak, makin tinggi. Sama, semua orang diproses pasti tujuannya lebih baik, lebih bagus, lebih mulia. Amin. Amin. Ya, terakhir. Yang kalian tahu, ya mungkin nggak tahu ya. Nih, yang dijual di toko emas, ada gelang, ada kalung, ada anting, ya, ada lempengan logam mulia. Ini harganya mahal emas. Tapi tahu nggak kalian? Emas yang harganya makin kecil itu makin mahal. Karatnya makin banyak itu makin mahal. Makanya ada namanya logam mulia, 24 karat. Makin besar karatnya makin mahal. Begitu juga sama intan yang ada di mata. Mahal nggak? Mahal. Semakin banyak karat, semakin mahal. Tahu nggak karat itu apa? Karat itu adalah sebenarnya gesekan, proses, pahatan. Nih, sebelum jadi emas seperti ini atau jadi intan, nih emas itu bentuk segini, batu, bongkahan batu emas. Ada yang mau beli? Ada, tapi harganya pasti murah. Kenapa? Siapa yang mau bawa batu di sini ditaruh? Mau nggak? Batu ditaruh di kuping?
Niko mau nggak batu ditaruh di kuping? Nggak mau. Michael mau nggak batunya dikalungin di leher begini? Wow, gitu. Mau nggak? Nggak ada yang mau kan? Mana ada yang mau? Gede, berat, jelek, hitam lagi. Nah, supaya jadi batu, supaya jadi mulia, supaya jadi mahal, emas yang batu ini itu dibakar. Bakar, kemudian tuh lihat ini ada mesinnya. Mesin ini yang namanya ingat, dibikin karat, dipotong. Set, dipotong. Udah dibakar panas. Buat apa dipanasin? Supaya yang kotor, yang hitam-hitam ini hilang. Sisa jadi emas. Ini emasnya dicetak. Jadi, makanya kalian harus ngerti. Semua diatur dari proses, dan setiap proses menjadikan lebih baik, lebih mulia, lebih mahal. Ingat ya, jadi jangan takut sama proses. Kalau kita diproses, jangan protes. Oke? Pelajaran yang bagus ya hari ini ya, tentang Yusuf. Nah, ingat ya, terus kalau kita mau kepribadian kita baik, sabar seperti Yusuf, gak marah-marah, gak bisa mengendalikan diri. Kita perlu belajar pembentukan itu perlu proses. Jadi kalau kita hari ini masih belum sabar, ingat, berarti kita masih dalam proses. Kok nyebelin ya? Aku punya teman nyebelin nih, aku punya teman suka jahil. Berarti kalian lagi di proses. Tadi tuh masih dicari tau. Iya. Cuma gara-gara doain dia habis satu Betul. tempat. Kalau kita marah-marah, kita misalnya kepancing, berarti kita belum bisa mengendalikan diri, belum sabar. Berarti nanti pasti ada. Kalau ulangan nih di sekolah, kalau ulangannya jelek, berarti harus ulangan lagi. Ulangan lagi kan? Berarti diulang lagi supaya nilainya bagus. Nah, sama juga proses. Kalau prosesnya, aduh, Nicole diuji nih, kok masih marah-marah, masih nggak sabar, berarti nanti ada ujiannya lagi. Ada prosesnya lagi. Makanya jangan lama-lama diproses. Jangan suka proses. Kalau diproses jangan protes. Yang kedua, tadi proses tujuannya lebih baik supaya kita sabar, supaya kita bisa mengasihi, supaya kita semua bisa menjadi pribadi yang seperti Yusuf, sabar dan bisa mengendalikan. Nah, tapi kasih ayatnya yang bagus banget. Ini bisa dipoto nanti. Mami-maminya jangan lupa ya, ingetin ya. Amsal 16 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. Orang Yuk sama-sama 3, 2, 1. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tepuk tangan dulu buat growers. Oke, itu aja growers hari ini. Terima kasih, thank you for listening. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut sama-sama Kak Mona, Kak Adin, kemudian Nicole, Kak Michael, sama Samuel, nama Rafael yang sudah dengerin nama itu ya, nama dedeknya Noel. Oke, kita sama-sama berdoa yuk. Sama-sama kita beribadah. Nanti ada persembahan nanti Dede Nicole ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami growers belajar tentang pribadi Yusuf yang sabar dan juga mampu mengendalikan diri. Dia mengasihi saudaranya walaupun dia disakiti, dijual, dirampas jubahnya, dan dia mengalami dibuang ke sumur. Tapi hari ini kami belajar Yusuf tetap punya pribadi yang baik, pribadi yang sabar. Karena yang pertama, Yusuf mau diproses. Yang kedua, Yusuf sadar proses menjadikan dia indah. Sama seperti kami, adik-adik growers yang ada di rumah maupun yang di tempat ini, Tuhan berkati kami semua. Supaya firman yang kami dengar, kami juga boleh melakukan, dan kami punya pribadi juga sama diproses nanti satu saat seperti Yusuf. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua anak growers yang mengasihi Tuhan, kita katakan Amin. Amin. Baik, kita sama-sama akan memberikan kesempatan yang terbaik dan Dede Nicole bisa sini. Ya, Dede Fanny. Dede Nicole yang pegang, Dede Nicole yang doa.
doa dulu. Yuk doa dulu. Yuk doa. Doa akhirnya. Niko silakan berdoa. Amin. Yuk. Tunggu. Orang oke. Di belakang kamar. Oke, terima kasih semua followers. Kita akan akhiri ibadah kita. Yuk sama-sama sekali lagi Papi undang kita semua bangun berdiri yuk. Kita sama-sama akhiri ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak followers dan juga kakak-kakak di sini, Kamuna dan Kak Jenny, semua kami diberkati Tuhan. Dan saatnya kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Dan sebelum kami pulang, kami rindu, kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari anak-anak followers, kita angkat kedua tangan kita, mari tengadahkan wajah kita. Mari kita terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadikan kita semua anak followers yang ada di rumah maupun yang di tempat ini menjadi anak followers yang pintar, cerdas, diberkati menjadi bintang di kelas dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi cita-citamu di masa kecil, nanti dijawab Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, terjadi dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menerima berkat terbaik daripada Tuhan. Haleluya, semua kita yang mengasihi Tuhan katakan Amin. Nah, ini ada berkat yang tadi dapat ini juga jangan lupa bagiin dulu sama Kamona, kasih Kamona dulu, kasih Kamona. Bagiin aja. Tuh, bagiin. Terima kasih. Ada itu bunga. Apa ini tisu? Ini ada di jangan ditebalikin. Nah, ya. Iya, ayo. Betul gue. Ini bersih. Terima kasih. Terima kasih nih banyak tuh. Udah. Ayo tuh. Happy Sunday dulu sama kakak ya sebelum pulang. Udah kalau udah. Oh, saling dulu sama kakak tuh. Saling dulu sama kakaknya. Oh, Samuel. Ayo. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday dulu sama kakak. Happy Sunday dulu sama kakak. Salam dulu sama kakak. Happy Sunday. Oh, ya. Happy Sunday. 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 Yang bagian lain. Sunday kok. Happy Sunday, thank you. Sunday ya. Thank you. Ya kak. Kasih omnya udah kasih omnya belum? Kan. Coba makan. Kasih ya. Kamu kirim dulu orang ya. Ini masih ada di kolong aja. Bawa aja. Mau ini kok sekali apa? Nih.
Brian udah makan belum mau makan? Tapi aku Dan makan? Mana? Tisunya ada tisu nih. Nih. Nah. Lalu lagi ini. Gila, Tuhan. Belum di stop ya?